Jenderal Perang Turki Hulusi Akar memperingatkan Prancis agar tidak ikut campur dalam konflik terkait sengketa maritim di Laut Mediterania Timur. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Kataku. Jenderal Perang Turki Hulusi Akar memperingatkan Prancis agar tidak ikut campur dalam konflik terkait sengketa maritim di Laut Mediterania Timur. Jenderal Angkatan Darat yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Turki itu mengatakan, militer Turki telah siap menghadapi kemungkinan terburuk dari sengketa itu, termasuk jika harus bertempur dengan militer Prancis. Dan dia memastikan tak seorang pun tentara Prancis yang bisa datang. Jika militer Prancis tetap nekat, maka Turki sudah menyiapkan perang besar untuk memulangkan mereka kembali ke negaranya. Jenderal Akar sangat yakin Prancis tidak akan berani berperang melawan Turki terkait sengketa maritim yang terjadi antara Turki dengan Yunani. Prancis sama sekali tidak punya urusan dengan Turki dan Yunani. Dan Prancis harus tahu diri sebab Prancis bukan negara yang ditunjuk Uni Eropa untuk menuntaskan sengketa Laut Mediterania Timur. Akar Halusi mengatakan, kehadiran Prancis dalam sengketa itu sebagai pihak yang menebar ancaman tak berdasar kepada Turki, mendukung Yunani dalam mempertahankan kesalahan terkait batas wilayah maritim di Mediterania. Akar Halusi dengan tegas menyatakan, Turki hanya mempertahankan hak atas wilayah yang disengketakan, bukan melakukan invasi dan merebut kedaulatan negara lain. Yunani dan Turki, tapi di sini ada pelaku intimidasi yang sulit dimengerti. Misalnya Prancis, tidak ada penjamin, tidak ada perjanjian, Anda bukan perwakilan UE, hak apa Anda datang ke sini? Jika Anda pergi keluar sendirian dan berkata, saya akan menjadi pahlawan, maka waktu penindasan telah berlalu. Kami tidak mengejar kecemasan atau intimidasi. Kami mengejar hak dan kepentingan kami dengan iman, pengetahuan, logika, sains, hukum dengan jelas dan eksplisit. Tidak ada yang bisa mencegah ini juga, kata Jenderal Akar. Menurut Jenderal Akar, keterlibatan pihak ketiga dalam hal ini yang menyatakan dirinya sebagai sekutu Yunani dalam sengketa hanya akan memperburuk situasi. Akar meminta semua negara yang bersekutu dengan Yunani untuk berpikir secara objektif. Sebelumnya, Prancis menebar ancaman kepada Turki terkait sengketa di Laut Mediterania Timur. Prancis mendadak berencana mengerahkan armada perang laut besar-besaran ke perairan tersebut untuk mendukung militer Yunani. Tak tanggung-tanggung, Prancis berencana mengirimkan kapal induk nuklir andalannya, Charles de Gaulle, dan kapal perang lainnya lengkap dengan jet-jet tempur dan helikopter serbu. Kapal induk bertenaga nuklir terbesar di Eropa Barat itu akan diberangkatkan dari pelabuhan Toulon. Diberitakan, rombongan pasukan militer Prancis itu bergerak dalam posisi siap tempur. Pengerahan pasukan Angkatan Laut Prancis ke Mediterania Timur dipicu ancaman perang yang dilontarkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kepada Prancis dan Yunani. Erdogan telah menyatakan siap berkorban nyawa untuk mempertahankan hak kedaulatan wilayah maritim di Laut Mediterania Timur. Erdogan dengan tegas menyatakan tak takut berperang melawan negara manapun di Mediterania Timur, termasuk Yunani dan Prancis.
Saat ini di Laut Mediterania Timur sedang berlangsung latihan perang besar-besaran yang digelar Angkatan Laut Turki. Latihan perang bersandi dalam sebuah operasi bernama Navtek. Operasi ini baru saja diperpanjang hingga 11 September 2020. Prancis sebenarnya bukan pihak langsung yang terlibat dalam sengketa maritim di Laut Mediterania Timur. Yang bersengketa sebenarnya Turki dan Yunani. Prancis menilai Turki bersalah dengan melakukan kegiatan seismik di perairan itu. Malah Prancis mengirimkan jet tempur ke Yunani untuk membantu memerangi Turki. Situasi di Laut Mediterania Timur memanas setelah Turki memindahkan pasukannya dari Laut Hitam ke perairan itu. Pemicunya, Turki marah besar atas perjanjian batas maritim yang secara sepihak disepakati Yunani dan Mesir. Turki tak terima dengan hasil kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat Yunani dan Mesir. Sebab sebelum ada perjanjian itu, Turki sempat meredakan ketegangan di Mediterania dengan menunda eksplorasi survei seismik yang digagas stasiun Antalya Navtek di selatan timur Pulau Castellorizo, Yunani. Turki menunda semua aktivitas seismik untuk menghargai penolakan yang dilayangkan Yunani terkait zona ekonomi eksklusif. Namun setelah Yunani dan Mesir menandatangani perjanjian zona ekonomi eksklusif, Turki juga nekat melanjutkan survei dengan kembali melayangkan kapal Eurocrace dengan dikawal kapal-kapal perang yang dilansir dari Viva Militer.